Saudara. Kristus datang hai manusia, kalau kesantikan, masyukur kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai. Selamat pagi. Suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas undangannya dan kesempatan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin membahas sedikit mengenai seorang nabi yang cukup terkenal namun tidak terlalu sering dibahas, yaitu Nabi Nehemia. Nabi Nehemia adalah salah satu pemimpin yang cukup besar di dalam Alkitab. Sebab kita melihat di dalam Alkitab, Nabi Nehemia ini membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dia adalah seorang Yahudi yang melayani di kerajaan dari Artasasta 455 sebelum Masehi, dan dia melayani sebagai seorang cupbearer, ya. Ketika dia melihat keadaan dari bangsanya, dia menghabiskan 120 hari di dalam puasa dan dalam mempersiapkan hal-hal untuk pemulihan kembali negara asalnya. Kalau kita lihat saat ini, kerajaan Persia yang dia layani adalah Iran modern. Dia sebagai seorang pemimpin, Nehemia dituliskan oleh Ted Engstrom sebagai seorang yang mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk membujuk dan meminta sesama bangsanya untuk mengapresiasi kebebasan nanti yang Tuhan akan berikan. Dan salah satu kekuatan dari Nehemia adalah dia bisa langsung menghadapi masalah-masalah yang dia temukan. Sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang kuat, yang bisa memberikan inspirasi kepada umat-umat Allah. Dan menurut John Maxwell, Nehemia ini adalah seorang pemimpin yang hebat bagi bangsanya, tetapi tanpa perencanaan yang dia lewatkan melalui doa dan puasa, dia tidak pernah dapat membangun kembali tembok Yerusalem ini. Kemudian selanjutnya John Maxwell juga mengatakan bahwa Nehemiah knew his purpose. Nehemiah mengetahui tujuannya. Dia membuat rencananya dan dia memimpin umat-umat Tuhan di dalam melaksanakan proses tersebut. Seorang penulis rohani juga, J. Oswald Sanders, di dalam bukunya Spiritual Leadership, dia bilang Nehemia adalah seorang administrator yang luar biasa, seorang manajer yang kalem, seorang inisiator yang tidak tahu takut, dan seorang pembuat keputusan yang berani. Saudara-saudaraku, Nehemia ini mempunyai beberapa pelajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, kita lihat bahwa Nehemia ini adalah seorang pemimpin yang sadar akan pentingnya waktu untuk menyendiri. Kalau kita lihat di dalam Nehemia 2 ayat 11 sampai 17, di sini menggambarkan waktu menyendiri yang diambil oleh Nehemia. Ini adalah seorang yang ketika semua orang sementara tertidur lelap, Nehemia sementara berdoa. Di dalam kesendiriannya dia berdoa, dia meminta tuntunan
Tuhan. Ya, biasanya kita sering kalau mau cari tuntunan kita berbicara dengan orang lain, meminta nasihat. Tetapi Nehemia dia meminta nasihat dari Tuhan. Banyak kali orang kalau menyendiri dewasa ini ya, apalagi orang-orang muda. Mereka kalau menyendiri dan gaul, mereka hanya mengupdate status di Facebook, gaul. Ya. Tetapi Nehemia mengambil waktu menyendiri untuk meminta tuntunan Tuhan. Sebab apa? Di dalam keheningan kita boleh dengan jelas mendengarkan suara Tuhan. Tuhan ingin berbicara dengan kita, namun di tengah-tengah kesibukan kita, kita selalu lupa untuk mengambil waktu menyendiri dengan Tuhan. Nehemia membutuhkan 3 hari untuk mendengarkan pekabaran dari Tuhan. Dan sebelum dia melakukan pekerjaannya, dia harus pastikan bahwa pekerjaan itulah yang Tuhan kehendaki dia lakukan. Kita kembali di dalam pemimpin-pemimpin yang hebat di dalam Alkitab. Musa, dia membutuhkan 40 tahun di padang belantara. Rasul Paulus membutuhkan 3 tahun di padang gurun Arab. Yesus menghabiskan 40 hari dalam doa dan puasa. Jadi pelajaran yang pertama yang kita lihat dari Nehemia adalah pentingnya untuk menyendiri dan berdoa meminta tuntunan Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah bahwa seorang pemimpin dengan sabar mengumpulkan fakta. Ayat 13 dan 14 menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mengumpulkan fakta di dalam perencanaan sebelum melaksanakan tugasnya. Nehemia di dalam ayat ini 13 dan 14 berada di dalam posisi untuk mengumpul data-data, fakta-fakta, ya. Dia mensurvei tempat di mana harus dibangun kembali tembok-tembok itu. Sehingga sebagai pemimpin-pemimpin, apakah itu pemimpin di dalam gereja, pemimpin di dalam sebuah organisasi, pemimpin di dalam jemaat, kita jangan tergesa-gesa di dalam melaksanakan perencanaan kita. Kita harus dengan teliti mencari data, mencari fakta supaya kita boleh dengan baik melaksanakan itu. Kemudian kita lihat di dalam ayat 15 adalah prinsip pemimpin berikutnya. Pemimpin memfokus mata mereka kepada gambar yang lebih besar. A bigger picture. Nehemia ketika dia sudah keliling-keliling mencari tahu, di ayat 15 dia pergi di samping wadi di Bukit Zaitun. Karena Nehemia ingin naik ke atas untuk melihat ke bawah, gambaran yang lebih besar. Bahwa pekerjaan itu bukan hanya kecil, tetapi berkaitan dengan apa yang ada di sekelilingnya. Dan pemimpin harus berhati-hati memilih perkataan. Pelajaran ini sangat penting karena banyak kali kita sebagai manusia mulai berbicara belum berpikir, terlambat berpikirnya. Sehingga kadang-kadang kata-kata yang kita ucapkan sudah keluar, mungkin sudah menyakiti orang, tapi kita sudah tidak bisa mengambil kata-kata itu kembali. Dan saya rasa ini adalah suatu pelajaran yang penting yang harus kita lihat dari Nehemia. Ketika dia sudah selesai melihat, berencana, meminta kepada Tuhan apa tuntunan Tuhan, sesudah dia mengumpul fakta-fakta, sesudah dia melihat gambaran yang lebih besar dalam perencanaan itu, dia tidak langsung pergi kepada raja dan mau bilang, oh ini. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan rencananya. Ayat 16 dari cerita ini. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, lebih baik menutup mulutmu dan dianggap bodoh daripada membuka mulutmu dan membuktikan bahwa Anda bodoh. Saudara-saudaraku, ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat penting di dalam melakukan sebuah rencana, baik itu di dalam jemaat kita, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja, terlebih di dalam organisasi yang lebih besar lagi.
Saudara-saudara, untuk berpuasa dan berdoa di dalam keheningan, untuk mengumpulkan data di dalam perencanaan ini, untuk memfokus kepada gambaran yang lebih besar untuk perencanaan ini, dan juga untuk memilih kata-kata, informasi yang akan kita berikan kepada umat-umat yang akan membantu kita. Saudara-saudaraku, dewasa ini kita memfokus kepada tema Mission to the Cities. Di seluruh pelosok divisi ini sementara menjalankan program Mission to the Cities. Karena kita mengerti akan pentingnya untuk membawakan pekabaran penginjilan ini ke seluruh pelosok dunia. Sehingga Mrs. White menunjukkan sebuah cara bagaimana kita boleh mengimplementasikan sesuai dengan pelajaran-pelajaran kepemimpinan yang kita lihat tadi. Kita boleh juga melihat metode yang disampaikan oleh pena inspirasi. Di dalam A Call to Service in the Master's Harvest Field, Mrs. White menulis begini: seringkali penghuni kota di mana Yesus bekerja ingin agar dia tinggal dengan mereka dan tetap bekerja di antara mereka. Tetapi dia akan katakan bahwa dia harus pergi ke kota-kota yang belum mendengarkan pekabaran yang harus dia sampaikan. Sesudah dia menyampaikan kebenaran di satu tempat, dia meninggalkan mereka untuk membangun berdasarkan apa yang telah dia berikan. Sementara dia pergi ke tempat yang lain, yang dia telah titipkan tugas. Kita harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa kebenaran. Segera ketika kebenaran disampaikan di satu tempat, kita harus beranjak untuk memperingatkan orang lain. Kita sesudah membuat planning, kita pastikan bahwa pekabaran itu bukan hanya difokus di satu tempat. Sesudah pekabaran disampaikan, kita ke tempat lain. Bahwa dari desa ke desa, kota ke kota, negara ke negara, kabar amaran kebenaran masa kini harus disampaikan. Bukan dengan outward appearance, dengan tampilan luar, tetapi melalui kuasa roh, di mana laki-laki dan wanita yang penuh iman boleh bekerja. Saudara-saudara, banyak kali ya kita sebagai pekerja kadang-kadang dikritik oleh orang-orang. Wah, ini terlalu hebat gadgetnya, tampilan luarnya dengan iPhone, iPad, dan pad-pad yang lain. Sehingga banyak kali teknologi tampilan luar membuat kita lupa tentang misi yang sebenarnya. Bahkan kadang-kadang karena begitu high-tech kita, ketika tiba di suatu tempat yang high-tech itu tidak bisa digunakan, maka kita tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga kita harus ingat bahwa tujuan, motor penggerak kita adalah Roh Kudus. Saudara-saudaraku, di rumah saya di Manado ada tingkat 2-nya. Tingkat 2-nya itu kosong, mungkin seperti ini situasinya, ada juga tiang. Tetapi suatu hari ada beberapa anggota jemaat yang tanya, "Pendeta, bolehkah kami beribadah di tingkat 2? Oh, boleh, kosong, tidak digunakan. Dan mereka beribadah, membuat perkumpulan, dan sekarang sudah diorganisir menjadi gereja. Jadi ini adalah salah satu tujuan saya, agar supaya kita di dalam gereja, namanya gereja Jemaat Yerusalem Malendeng, adalah supaya anggota-anggota yang beribadah di atas rumah saya, untuk sementara tentunya, mereka sementara cari tempat untuk membangun gereja mereka. Untuk mereka juga boleh menjadi pelopor-pelopor mission to the cities. Walaupun rumah kota Manado itu tidak terlalu besar, tetapi di kota Manado sekularisme juga sudah sangat tinggi. Sehingga semua amaran yang diberikan oleh Mrs. White juga sangat cocok untuk kita bekerja di kota Manado. Ya. Seorang peneliti, antropolog dari Swiss, Gabriel Weichart, dia meneliti, dia menginterview berbagai orang dari berbagai tempat di Minahasa.
Dan dia simpulkan bahwa kenapa orang-orang Minahasa sampai sekarang suka makanan-makanan eksotis seperti itu. Ya. Mission to the Cities, Mrs. White berikan amaran bagi para pekerja-pekerja yang ingin bekerja di kota. Setan sementara bekerja keras. Mrs. White kembali di dalam A Call to the Watchman tahun 1910 ya. Setan sementara bekerja dengan kuasa yang besar untuk mengalihkan pikiran orang-orang banyak agar mereka tidak akan mengerti dan menurut kebenaran. Ia akan membuat mereka terperangkap dengan setiap perangkap yang dapat dia buat. Gambaran pekerjaan penipuannya telah diungkapkan kepadaku berulang-ulang kali selama bertahun-tahun. Berbagai macam perangkap yang setan sementara letakkan supaya orang-orang terjerumus di dalamnya. Ya. Dan di kota-kota besar perangkap ini berbagai macam. Berbagai macam. Dan saya lihat inti yang paling diinginkan oleh setan adalah untuk merusak keluarga nuklir kita. Keluarga nuklir. Jika keluarga nuklir rusak, maka anak-anaknya rusak, suami istri pecah, maka masyarakat pun perlahan-lahan mulai rusak. Keadaan ini bisa kita lihat di Amerika Serikat ya. Dahulu saya selalu mempunyai konsep kalau pendeta itu kalau sepasang suami istri itu dinikahkan akan dikatakan saya memperkenalkan suami istri keluarga baru. Kalau di Amerika rupanya sudah mungkin tidak ada yang perkenalan suami istri. Kalau diperkenalkan saya memperkenalkan istri-istri atau suami-suami karena perkawinan sesama jenis. Saudara-saudaraku, setan bekerja keras. Ini yang harus kita ingat. Dan di kota-kota besar seperti di Jakarta, kalau di Indonesia Timur, kota yang paling besar dengan populasi paling banyak adalah Makassar. Semua mempunyai berbagai macam tantangan. Dari menginjil kepada kaum elit sampai penginjilan ke kaum-kaum yang miskin. Dan saudara-saudaraku, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari amaran dari Mrs. White adalah bahwa waktu sangat singkat. Di dalam Review and Herald November 29, 1906, Mrs. White menulis begini. Oh, sangat sedikit pengertian kita akan besarnya misi kita. Kita harus memiliki iman yang tekun dan keberanian yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan. Waktu untuk kita bekerja sangat singkat dan kita harus bekerja dengan kerinduan yang tak goyah. Saudara-saudaraku, kita lihat kembali prinsip-prinsip kepemimpinan dari Nehemia, yaitu banyak berdoa dan berpuasa di dalam berencana, mengumpulkan fakta-fakta yang jelas dan memfokus kepada gambaran yang lebih besar, dan akhirnya memilih informasi yang tepat untuk disampaikan kepada para pemimpin-pemimpin. Kalau kita melakukan ini dengan bijaksana, saya percaya ini dapat membantu kita di dalam merencanakan, di dalam menjalankan pekerjaan penginjilan di kota-kota besar, terlebih khusus di mana kita tinggal saat ini. Dan saya percaya ini sangat membutuhkan ketaatan, kesetiaan kepada firman Tuhan, kepada arahan-arahan yang diberikan oleh pena inspirasi. Saudara, ada sepasang suami istri yang baru merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50. Dan si opa ini dia bilang begini, istriku, kita sudah 50 tahun menikah, impian saya yang belum terpenuhi adalah naik helikopter. Oke, jadi mereka pergi cari untuk naik helikopter. Mereka tiba di airport, ada helikopter yang menawarkan jasa untuk keliling kota dengan harga 500 ribu satu orang. Jadi dia nego kepada pilot, oh ini adalah hari ulang tahun perkawinan kami ingin naik helikopter. Oh, tapi
biayanya adalah 500.000 satu orang. Tapi uang yang saya bawa, Opa bilang, hanya 500.000. Waduh, tidak boleh. Harus dibayar dengan 1 juta. Oke. Begini saja, pilot bilang. Saya mengizinkan naik dengan harga 500.000, tapi Oma dan Opa ini harus dengar-dengaran pada saya ya. Peraturannya adalah tidak boleh mengeluarkan satu kata pun selama naik helikopter. Kalau tidak, harus bayar 1 juta. Oke, boleh. Jadi naik mereka ke helikopter. Dan pilot ini bilang, oh masa hanya 500.000? Saya akan membuat seperti sedemikian rupa sampai Opa ini dan Oma akan berbicara atau berteriak atau bersuara. Jadi pilot dia bikin itu helikopter jatuh begini, dia bikin helikopter putar-putar. Wah, tapi luar biasa. Opa dan Oma ini tidak bersuara. Waktu dia mendarat, dia bilang, Opa, saya adalah orang yang memenuhi janji. Saya bilang kalau tidak ada suara, taat kepada aturannya, bayar saja 500.000 untuk 2 orang. Dan Opa bilang, terima kasih. Memang tadi saya hampir mengeluarkan suara waktu Oma terlempar. Saudara-saudaraku, bagaimana cara kita menurut kepada perintah-perintah Tuhan, kepada arahan-arahan yang diberikan oleh pena inspirasi. Ketaatan kita kepada Tuhan sangat menentukan kesuksesan kita hidup sebagai umat-umat Tuhan, hidup sebagai pemimpin-pemimpin di dalam berbagai kapasitas yang kita miliki. Sehingga kata kunci untuk menutup firman Tuhan pada saat ini adalah taat, setia kepada Tuhan. Di mana saja Tuhan memilih kita untuk bekerja, untuk melakukan pekerjaan penginjilan, kita ikut. Jangan ketika Yesaya dipanggil, dia bilang, "Here I am, Lord, send me." Utuslah aku. Tapi banyak pendeta-pendeta yang mempleseti kata itu. Ketika mereka sudah diurapi, mereka bilang, "Here I am, Lord, send him." Ini aku Tuhan, utus dia. Apalagi kalau mau dikasih ke tempat-tempat yang susah, tempat-tempat yang sulit, yang mungkin tidak ada signal 3G untuk HP. Bagaimana mau Facebook? Susah. Tapi kita diminta untuk taat, untuk menurut ketika kita dipanggil sebagai pemimpin untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan ini. Marilah kita taat. Here I am, Lord, send me. Dengan mengikuti perintah Tuhan bagi kita semua. Saya berdoa nama Yesus. Amin.